Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga keselamatan, kedamaian, dan keberkahan dari Allah menyertai kita semua. Alhamdulillah, semua pujian dan sanjungan kita berikan hanya kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat semua, kali ini kita akan bercerita atau berkisah tentang sebuah kisah yang insya Allah menginspirasi kita untuk tetap positif, tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita yang mungkin banyak masalah gitu ya. Dan kisah ini terutama bermanfaat banget untuk kita yang mungkin sedang mengalami suatu kejadian yang menyedihkan atau mengecewakan atau menyakitkan ya. Atau insya Allah lebih siap ketika kita mengalami sesuatu yang mengecewakan atau menyedihkan atau menyakitkan. Dan kisah ini adalah kisah tentang uh, ibu susuan Nabi Muhammad SAW, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah atau Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini tinggal di perkampungan Bani Sa'ad yang berjarak sekitar 160 km dari kota Mekah ya. Dan itu mungkin jaraknya sekitar dari Jakarta ke Bandung ya. Dan di zaman itu karena memang belum ada kendaraan bermotor, jadi ditempuh dengan berjalan kaki atau dengan onta atau dengan keledai atau dengan kuda ya. Dan itu bisa ditempuh mungkin 2 hari atau 3 hari ya. Kalau misalkan mereka hanya dengan berkuda dan berjalan biasa aja, mungkin 2 harian lah ya keluar sampai. Yang pertama kita akan menceritakan kisahnya dulu ya, kisah. Dan ini kisah yang diceritakan oleh Halimah As-Sa'diyah sendiri ketika dia itu mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Nanti setelah ceritanya, nanti kita akan insya Allah membahas pelajaran atau hikmah yang akan bisa kita ambil dari kisah tersebut. Oke, kita bacakan ya ceritanya. Halimah pernah berkisah bahwa suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim pacaklik di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan yang jalannya sudah sangat lamban, beserta seekor unta yang sudah tua. Kami tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan. Sedangkan air susu di payudaraku sudah tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu di unta kami yang sudah tidak berisi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar dari Allah. Aku mengendari keledai betinaku yang sudah sangat kelelahan untuk meneruskan perjalanan. Sehingga hal ini membuat rombongan kami, atau yaitu rombongan dia bersama suaminya gitu ya, sering telat ya, sering ditinggal oleh rombongan teman-temannya karena memang kendaraan dia atau keledai dia ini sudah sangat kelelahan sehingga jalannya lambat banget ya. Dan kami sering telat dan ketinggalan rombongan karena keledai betina milik kami yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke Makkah ya untuk mencari bayi yang akan disusui. Dan Halimah ini tentu karena dia ini lambat, jadi dia ini sampai ke Mekah dengan terlambat ya, ketika teman-temannya sudah sampai duluan dan Halimah ini sampai belakangan. Nah, ketika semua teman-teman Halimah ini sudah mendapatkan bayi susuan, Halimah ini belum mendapatkan bayi susuan ya. Dan ada satu bayi yaitu yang bernama Muhammad, itu nggak ada, teman-teman Halimah ini nggak ada yang mau menyusui atau mengambil anak ini sebagai susuan mereka karena anak ini ternyata yatim ya. Dan tentu
karena mereka ini tujuan mereka mengambil anak untuk disusui atau diasuh ini kan mereka ini untuk mendapatkan upah ya. Dan ketika mereka menemui atau mendapati seorang anak yatim, tentu mereka berpikir dua kali karena memang siapa yang mau membayar upah mereka kalau anak ini ternyata anak yatim gitu. Dan begitu juga Halimah ya. Halimah ini sempat bertemu dengan bayi yang bernama Muhammad ini, dan dia pun mengundurkan diri untuk tidak mengambil sebagai bayi susuan karena memang dia pun sama seperti yang lain, karena dia berharap ada orang tua atau ayahnya yang akan membiayai atau memberikan upah pada si penyusu atau pengasuh. Akhirnya, Halimah melanjutkan ceritanya. Akhirnya semua teman-teman wanita dia yang akan menyusui bersamaku mendapatkan bayi kecuali Halimah ya. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Nah, dia pun akhirnya aku pergi ke rumah bayi yatim tersebut yang bernama Muhammad tadi ya, dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Sebenarnya motivasiku membawa serta atau membawa bayi ini hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain bayi itu. Jadi motivasi Halimah untuk mengambil bayi itu karena benar-benar terpaksa, nggak ada bayi lain yang akan dibawa ya. Akhirnya dia pun membawa bayi itu untuk dijadikan anak susuannya. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah itu, aku kembali dengan membawa bayi tersebut menuju tunanganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku ya, tiba-tiba kedua payudaraku seakan-akan membesar gitu dan siap untuk menyusui bayi tersebut. Akhirnya Halimah pun menyusui bayi tersebut sampai bayi tersebut kenyang dan akhirnya tertidur. Lalu dilanjutkan dengan menyusui anaknya sendiri dan akhirnya anaknya pun tertidur pulas. Padahal sebelumnya kami tidak bisa memejamkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami yang kelaparan. Lalu suamiku memeriksa unta tua milik kami dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerah susu unta tersebut dan kami pun meminum susu unta tersebut hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Ini mereka tidur di perjalanan ya, di perjalanan akan pulang mereka tidur di perjalanan ini, tidur istirahat. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menjawab, yaitu Halimah menjawab, demi Allah aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi, aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta bayi itu bersamaku. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah milik teman-temanku. Sehingga teman-temanku wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, wahai putri Abu Zuhaib, ada apa denganmu? Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi? Lalu Halimah menjawab, demi Allah, iya ini keledai yang dulu itu. Mereka berkata, demi Allah, pasti ada sesuatu dengan keledai ini. Tuh, maksudnya heran kok awalnya keledai ini lambat banget, kelelahan banget, kok sekarang jadi kenceng dan kuat menempuh jarak jauh banget gitu, nggak istirahat gitu. Kemudian singkat cerita, sampailah mereka di tempat tinggal mereka di perkampungan Bani Sa'ad. Halimah melanjutkan ceritanya. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal kambing-kambing orang lain mereka tetap kurus dan tetap tidak menghasilkan susu gitu. Jadi hanya kambing Halimah aja yang gemuk dan menghasilkan susu. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya.
Itu cerita Halimah tentang keajaiban dia mengambil Nabi Muhammad sebagai bayi siswanya. Oke, kita ambil hikmahnya ya, ambil yang hikmah yang akan membuat kita tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Yang pertama itu adalah sesuatu yang awalnya membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita kok gini banget sih hidup gitu ya. Justru itulah yang membuat dia justru itulah kejadian itulah yang akan membawa keberkahan buat kita. Sebagaimana Halimah sendiri justru dengan keledai dia yang lambat dan akhirnya dia telat sampai ke Mekah, dia tidak mendapatkan bayi susuan ya, sehingga dia pun terpaksa mendapatkan mengambil Muhammad sebagai bayi siswanya. Awalnya mungkin dia kecewa dengan ya udahlah ini aja yang ada gitu ya. Tapi justru Allah berkata lain, takdir berkata lain, itulah yang akan membawa dia kepada keberkahan hidup. Dalam kehidupan kita mungkin sering terjadi kayak gitu ya, mungkin pernah terjadi seperti itu. Kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tetapi ternyata nasib nggak seperti itu. Kita ingin mendapatkan yang terbaik, tetapi ternyata mungkin kita telat atau kita mendapatkan suatu masalah sehingga sesuatu yang kita anggap baik tersebut tidak kita dapatkan, dan malah sesuatu yang jelek dalam tanda kutip yang kita dapatkan. Dan pada akhirnya mungkin ya justru sesuatu yang kita anggap jelek itulah yang akan membawa keberkahan buat hidup kita. Begitu. Pesan dari kisah ini adalah ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan sesuatu dan ternyata kita takdir itu berkata lain ya, kita tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik itu padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin ya, dan justru kita malah mendapatkan sesuatu yang ya sebenarnya nggak kita terlalu inginkan gitu ya. Bisa jadi, dan itulah mungkin yang terbaik menurut Allah untuk kita, dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap berharap keberkahan dari Allah, tetap berharap kebaikan dari Allah, dan tetap berbaik sangka kepada Allah sehingga Allah pun memberikan yang terbaik untuk kita. Insya Allah, amin. Itu dia ceritanya, kisahnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.